Selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya di sesi Ramadan Tanya Ustadz bersama Ustadz muda kita, dai muda Kang Supriyatna. Sehat Kang Supriyatna? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini Ramadan sudah memasuki malam ke-17, di mana kita tahu semua bahwa ada nuzulul Quran di sana. Makanya untuk sesi kali ini kita tidak akan membacakan pertanyaan dari masyarakat, tapi ingin membahas tentang nuzulul Quran. Jadi mungkin bisa dijelaskan tentang apa itu nuzulul Quran dan kenapa disebut nuzulul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas nuzul Quran bisa dilihat secara arti kata ya. Nuzulul Quran berarti turunnya Al-Quran. Ada banyak pendapat para ulama mengenai tentang nuzul Quran, tetapi ada satu pandangan yang emang sangat kuat. Jadi nuzul Quran adalah kan turunnya Al-Quran itu dalam dua fase. Yang pertama dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau biasa disebut langit keempat atau bahkan sering disebutnya langit bumi, langit dunia ya. Nanti dari Baitul Izzah turun kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Sebagian ulama mengatakan bahwa nuzul Quran adalah turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah dan dari Baitul Izzah kepada Rasulullah secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu pendapat yang memang sampai sekarang digunakan. Gitu. Berarti nuzulul Quran itu merujuk pada turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Namun ada sebagian juga mengatakan bahwa pertama turunnya Al-Quran kepada Rasulullah yakni surat Al-Alaq ayat 1-5, di mana Rasul pertama mendapatkan wahyu tepatnya di Gua Hiro, itu pun bertepatan dengan malam 17 Ramadan. Malah sebagian mengatakan malam 17 Ramadan juga merupakan malam Lailatul Qadar. Seperti itu. Meskipun banyak pendapat ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu ada 10 malam terakhir di bulan Ramadan gitu. Ada juga yang mengatakan jadi turunnya Al-Quran kenapa sampai berangsur-angsur 22 tahun itu jadi mengambil satu tahun itu cuma satu kali di malam Lailatul Qadar. Jadi katanya Al-Quran itu turun tiap tahun itu satu kali di malam Lailatul Qadar itu. Jadi setiap satu tahun hanya ada satu malam Lailatul Qadar gitu. Tapi yang paling kuat pendapat yang awal tadi. ya. Turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya, seperti itu. Nah, kita nih sebagai umat muslim, mungkin saudara-saudara yang lain juga, apa sih yang paling dianjurkan ketika menghadapi malam Lailatul Qadar ini? Sebenarnya malam Lailatul Qadar atau sekarang nuzul Quran ya boleh dikatakan kan kalau emang benar sekarang malam Lailatul Qadar adalah malam dimana lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga banyak amalan-amalan yang emang setiap hari kita laksanakan tapi harus lebih diperkuat ya. Di antaranya amalan yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak membaca Al-Quran, itu sudah pasti. Kemudian yang kedua memperbanyak i'tikaf di masjid. Jadi harus lebih banyak diam di masjid pada malam nuzul Quran atau malam Lailatul Qadar, karena malam Lailatul Qadar hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang benar-benar ingin mendapatkannya. Di antaranya mereka yang mau beriktikaf di masjid. Kemudian yang selanjutnya disarankan untuk berbanyak zikir kepada Allah. Seperti itu. Kemudian diantaranya lagi untuk memperbanyak membaca doa, ya, berdoa kepada Allah. Doanya bentuknya apapun itu. Nggak ada doa khusus berarti? Nggak ada. Ada beberapa mengatakan ada yang khusus, tapi kan kalangan kita masih dalam proses belajar, apapun bisa kita panjatkan pada malam itu. Oke, makasih Mas Sobri. Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi seperti itu pemirsa tentang nuzulul Quran. Semoga kita bisa melaluinya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.